Selamat sore Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali pada kesempatan sore hari ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena segala berkat kasih, penyertaan dan pemeliharaanmu dalam hidup kami. Kami bersyukur karena sepanjang hari ini Tuhan telah menolong kami. Dan kembali kami mau untuk merenungkan atau belajar firman-Mu. Ya Tuhan, tolong kami untuk mengerti dan memahami apa yang kami boleh pelajari. Dan bukan hanya kami mengerti, tetapi kami boleh terapkan itu di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu ini hanya di dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, oke Bapak Ibu dan Saudara, kita akan kembali belajar meneruskan pembelajaran memahami kitab 1 Petrus. Dan hari ini kita akan membaca di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai dengan 22. Nah, dengan tema yang kita coba angkat atau kita coba singkapkan di dalam pembelajaran kita sore hari ini, yaitu teladan penderitaan Kristus. Saya baca kepada kita mulai dari ayat 18 sampai dengan ayat 22. Demikian firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Ya, demikian Bapak Ibu untuk ayat yang kita coba pelajari pada sore hari ini di kesempatan yang sangat baik ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ini adalah lanjutan di dalam pembelajaran kita minggu lalu tentang bagaimana kita menyingkapi setiap situasi atau keadaan-keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita umat manusia. Berbagai macam hal yang membuat kita menderita, mungkin itu karena pencobaan, mungkin itu karena keadaan-keadaan ekonomi, penganiayaan dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi di tengah-tengah bangsa dan negara kita, bahkan seluruh dunia, pandemi virus corona yang masih belum teratasi. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah dengan himbauan-himbauan yang diberikan kepada kita untuk kita lakukan dalam rangka untuk mengatasi atau menyelesaikan keadaan ini. Tentu Bapak Ibu dan Saudara, mau tidak mau sebagai orang percaya juga kita harus bersikap di tengah-tengah situasi seperti itu atau bertindak seperti apa dalam kehidupan kita. Apalagi kalau ini berkaitan dengan keyakinan atau kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka kalau kita melihat di dalam bagian ini Bapak Ibu dan Saudara, sini dikatakan ada alasan yang harus kita miliki yang sangat kuat
yang menolong kita untuk bisa bersikap seperti apa di dalam penderitaan itu. Maka di dalam bagian ini penulis kitab Petrus memberikan kita satu model yang perlu kita teladani, yang perlu kita contoh, bagaimana kita harus memiliki satu tindakan yang baik ketika kita harus berhadapan dengan namanya penderitaan itu. Siapakah itu? Teladan Yesus. Lalu seperti apa teladan Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara? Maka kalau kita tadi membaca di dalam ayat-ayat ini, di mana Rasul Petrus mengingatkan kita sebagai umat Tuhan yang tidak bebas daripada penderitaan itu, maka ia memberikan kepada kita contoh, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi saya baca kepada kita ayat yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat atau bisa memahami tentang teladan yang diberikan firman Allah kepada kita, yaitu Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus sendiri tidak bebas dari penderitaan. Selama ia menjalani tugas yang telah Allah Bapa percayakan kepada dia, yaitu sejak ia inkarnasi menjadi manusia sampai pada waktu ia harus mati, maka kita bisa melihat, Bapak, Ibu, dan Saudara, ia tidak bebas dari penderitaan. Sejak ia kecil, mulai dari ia lahir, maka sudah mulai terjadi yang namanya penolakan dalam hidupnya. Sampai ia besar, terus terjadi persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Orang-orang Farisi, kita tahu bahwa di dalam Alkitab menceritakan kepada kita bagaimana orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, para ahli-ahli Taurat, para imam-imam pada zaman itu tidak bisa, atau tidak suka dengan kehadiran daripada Kristus. Berbagai macam cara mereka lakukan kepada dia, untuk menjebak dialah, untuk mencobai dialah, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memahami di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kehidupan Yesus sepanjang hidupnya, ia tidak bebas daripada penderitaan. Kemudian kalau kita coba merenungkan itu, apakah itu karena Yesus bersalah? Tentu tidak. Meskipun ia sendiri tidak bersalah, dan kita memahami itu, Alkitab memberitakan kepada kita bahwa sepanjang hidupnya, jangankan ia melakukan, dari mulutnya sendiri pun, ia tidak pernah melakukan apa yang dinamakan dengan dosa. Kenapa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Sering sekali tanpa kita sadari yang membuat kita bisa cepat jatuh dalam pencobaan, dalam persoalan-persoalan, karena kita tidak mampu untuk mengendalikan perkataan-perkataan kita. Dan Yesus dikatakan oleh penulis kitab Petrus, dalam mulutnya pun tidak ada yang namanya dosa. Tidak perlu keluar yang namanya dosa, sekalipun ia tidak bersalah. Di dalam hidupnya, ia sering mengalami hal-hal yang sedemikian rupa. Tapi persoalannya, Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah Tuhan Yesus sebenarnya bisa melepaskan diri dari hal itu? Dalam aspek keilahiannya, ia sebenarnya punya kemampuan untuk menolak segala penderitaan itu apabila Yesus sendiri mau.
Sekali lagi, di dalam keilahiannya, di dalam kekuasaannya, di dalam otoritas yang ia miliki, ia sendiri bisa melepaskan dirinya dari yang namanya penderitaan. Orang lain sendiri ia bisa bebaskan dari penderitaan. Orang yang sakit ia bisa sembuhkan. Orang yang berdosa ia ampuni. Segala hal Tuhan Yesus lakukan bagi orang lain. Masakan bagi dirinya sendiri ia tidak mampu. Tentu ia bisa. Karena apa? Ia Allah. Ia mampu melakukan itu. Tapi persoalannya di sini Bapak Ibu dan Saudara, Yesus tidak pernah menolak yang namanya penderitaan yang harus ia tanggung. Di doa Taman Getsemani ia memohon kepada Bapa, tapi ia tetap berkata bahwa jangan kehendakku yang terjadi, tapi biarlah kehendakmu atau kehendak Bapa yang terjadi. Jadi dalam kehidupan Kristus itu, dalam teladan Yesus, ia begitu taat pada perintah Bapanya. Ia begitu melakukan segala yang diperintahkan oleh Bapa, sekalipun itu adalah berat dan sulit bagi dirinya. Penderitaan Kristus dijelaskan Alkitab kepada kita bukan karena perbuatan dosanya, bukan karena ia melakukan yang salah, bukan karena ia telah melanggar hukum-hukum Taurat dan lain sebagainya. Tetapi penderitaan Kristus adalah karena ia menanggung dosa-dosa umat manusia. Ia yang tidak mengenal dosa menderita sebagai ganti, sebagai substitusi bagi mereka atau bagi kita yang tidak mengenal yang namanya kebenaran. Ia menggantikan kita Bapak Ibu dan Saudara. Tadi sekali lagi di ayat 18 itu. Sebab juga Kristus telah mati untuk segala dosa kita. Ia yang benar. Ya. Jadi firman Tuhan dikatakan sini. Ia yang benar. Untuk orang-orang yang tidak benar. Ya. Manusia itu adalah orang yang tidak benar. Yang tidak mengenal kebenaran. Tetapi Tuhan Yesus mau berkorban untuk menggantikan diri kita. Tentu kalau kita coba perhatikan Bapak Ibu dan Saudara, pengorbanan yang diberikan oleh Kristus itu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu, kemudian kalau coba kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman sebelum Yesus, atau lebih tepatnya zaman Perjanjian Lama, atau zaman-zaman di mana hukum Taurat itu begitu ditegaskan bagaimana orang harus menyelesaikan yang namanya dosa dalam hidupnya di hadapan Tuhan. Maka ada satu pembeda yang luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Korban Kristus dan korban-korban hukum Taurat itu memiliki pembeda dalam kualitasnya sangat-sangat berbeda sekali. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Kalau kita perhatikan di dalam kitab Ibrani misalkan, ya saya baca kepada kita kitab Ibrani Bapak Ibu dan Saudara yang menolong kita untuk memahami tentang makna pengorbanan atau korban-korban yang diberikan pada masa Perjanjian Lama. Saya baca kepada kita satu ayat Bapak Ibu dan Saudara, yang memang ada beberapa ayat yang bisa menjadi referensi bagi kita untuk melihat tentang apa yang dilakukan pada zaman Perjanjian Lama tentang korban-korban itu. Saya baca kepada kita di dalam ayat atau pasal 10 ayat yang ke 3. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Di sini kita bisa melihat Bapak Ibu dan Saudara apa yang dilakukan orang dalam masa-masa Perjanjian Lama itu.
untuk menyelesaikan yang namanya dosa di hadapan Tuhan, maka mereka harus mempersembahkan korban. Bisa itu korban harian, bisa itu dilakukan sekali dalam 1 tahun. Dan ini terus menerus diulang. Hari demi hari diulang. Tahun demi tahun diulang. Kalau sesuatu itu diulang Bapak, Ibu, dan Saudara, maka seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi di kitab Ibrani itu berkata, itu sebenarnya bukan untuk menyelesaikan, tapi hanya mengingatkan bahwa ada sesuatu yang belum terselesaikan. Ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau misalkan kita membersihkan rumah, kalau kita coba bersihkan rumah pagi, kemudian 1 jam kemudian kita coba bersihkan ulang tentang rumah atau ruangan atau apa saja. Kemudian 2 jam kemudian kita coba bersihkan ulang. Berarti apa maknanya Bapak, Ibu, dan Saudara? Apa artinya? Bahwa apa yang kita lakukan itu, yang pertama atau yang kedua tadi, belum menunjukkan sebuah kesempurnaan. Rumah ini masih tetap kotor. Rumah itu masih belum bersih sebersih-bersihnya. Itulah sebabnya kita terus mengulang dan mengulangnya. Atau contoh-contoh yang lain Bapak, Ibu, dan Saudara. Misalkan ada alat perangkat elektronik yang kita punya, kita perbaiki. Kemudian beberapa waktu lagi kita perbaiki lagi. Itu menunjukkan bahwa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan sebelumnya adalah belum sempurna adanya. Belum total adanya. Jadi kalau kita bisa memperhatikan dengan apa yang dilakukan orang-orang pada masa perjanjian lama itu, di mana korban-korban itu mereka lakukan berulang hari ke hari, tahun ke tahun, berarti menunjukkan sekali lagi bahwa masih ada dosa yang ada di dalam hidup mereka, belum terselesaikan. Ya, ayat 3 tadi. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Lalu kalau Kristus seperti apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Tentu memiliki pembeda. Pembedanya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Di ayat 10, Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan 1 kali. Saya baca sekali lagi. Telah dikuduskan 1 kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ya. Jadi inilah yang menjadi pembeda Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika Tuhan Yesus mengorbankan hidupnya, mati di atas kayu salib, menderita di atas kayu salib, memberikan nyawanya, mati untuk penebusan dosa kita, maka ayat firman Tuhan dengan jelas sekali berkata kepada kita, itu dilakukan 1 kali dan berlaku untuk selamanya. Ya, ini hal yang penting kita pahami Bapak, Ibu, dan Saudara dalam prinsip teologis, dalam prinsip keyakinan iman kita. Ketika Yesus memberikan hidupnya untuk berkorban bagi kita 1 kali untuk selamanya, artinya dosa-dosa yang kita telah perbuat telah diselesaikan oleh Allah di atas kayu salib. Dosa apa Bapak, Ibu? Dosa dahulu, dosa yang kita lakukan hari ini, bahkan untuk dosa di masa-masa yang akan datang pun telah terselesaikan di atas kayu salib melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Itu telah diselesaikan, telah ditebus. Tentu Bapak, Ibu, dan Saudara,
Ini harus benar-benar difahami ya bagi orang percaya. Bukan karena ya kita telah mengalami penebusan itu untuk dosa kita yang hari kemarin, hari ini, bahkan untuk hari esok atau hari selanjutnya di mana penebusan itu terjadi. Bukan berarti kita sebagai orang percaya mau apa? Enaknya saja lalu kita mau hidup di dalam dosa. Tentu tidak demikian. Kita harus juga menjaga hidup kita. Kenapa? Karena tujuan daripada penderitaan Kristus adalah ya, kalau kita membaca Bapak Ibu dan Saudara, ada beberapa poin yang menjadi alasan atau tujuan daripada penderitaan Kristus. Yang pertama, membawa kita kepada Allah. Ya. Penderitaan Kristus, pengorbanan Kristus bagi kita yaitu apa? Membawa diri kita kepada Allah. Mengapa menjadi makna itu penting Bapak? Kita harus ingat ketika Adam Hawa jatuh dalam dosa, maka apa yang mereka lakukan ketika Tuhan mencari mereka Bapak Ibu dan Saudara? Mereka bukan datang menghampiri Tuhan, tapi justru apa? Menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan. Ya. Mereka sadar bahwa mereka tidak layak di hadapan Tuhan. Mereka tahu bahwa mereka telah melanggar perintah Tuhan. Dan karena mereka melanggar perintah Tuhan, maka mereka menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Ingat Bapak Ibu dan Saudara, bukan Allah yang menjauhkan diri, tapi kita di dalam keberdosaan kita. Dan di dalam ketidakmampuan itulah Kristus datang menyelamatkan kita. Kristus datang membebaskan kita dari hukuman dosa, membawa kita kepada Allah. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, yaitu apa? Mendamaikan kita dengan Allah. Tentu ini bukan hal yang asing bagi kita Bapak Ibu dan Saudara, karena kita tentu memahami ini. Kenapa? Karena akibat dosa terjadi yang namanya permusuhan. Terjadinya hubungan yang tidak baik antara Allah dan manusia. Jadi ketika Kristus berkorban bagi kita, menderita bagi kita, teladan yang Ia berikan kepada kita dalam penderitaan ini, tujuannya yaitu pendamaian. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kalau kita bisa belajar dari sini, sebenarnya untuk membawa sebuah pendamaian, maka butuh yang namanya pengorbanan. Ya. Itulah sebabnya di dalam realita hidup kita sehari-hari Bapak Ibu dan Saudara, karena beberapa minggu yang lalu saya sampaikan di dalam firman Tuhan tentang arti pengampunan. Maka di dalam pengampunan itu pasti ada namanya pengorbanan. Tanpa pengorbanan, maka tidak mungkin terwujud yang namanya pendamaian. Pendamaian bisa, pengorbanan itu macam-macam Bapak Ibu. Tapi paling tidak tentang harga diri kita, jati diri kita, hak kita harus kita korbankan. Dalam pendamaian itu, Yesus yang adalah Allah, Ia tanggalkan ya, kewibawaannya sebagai Allah. Ia lepas hakikatnya sebagai Allah. Ia korbankan Bapak Ibu dan Saudara demi sebuah pendamaian. Dan siapa yang menikmati itu Bapak Ibu dan Saudara? Kita, umat manusia. Kita, orang yang percaya kepada Dia. Ada kemudian pendamaian antara kita dengan Allah. Maka akibat pendamaian itu Bapak Ibu dan Saudara, yang ketiga kita lihat, membuka jalan masuk menghadap Bapa. Memberikan kita jalan keluar bagaimana kita menghampiri Allah dalam hidup kita. Itulah sebabnya kalau kita doa Bapa Kami, kita memanggil Allah itu yang sangat dekat sekali bagi kita, yaitu kata Bapa. Itu menunjukkan bahwa apa?
Allah itu bukan lagi yang jauh, tapi ia adalah dekat bagi kita. Kita dipanggil sebagai anak-anak Allah. Ya. Berarti ada hubungan yang begitu erat melalui korban penderitaan Kristus, membuka jalan masuk menghadap kepada Bapa. Tentu ini kita harus juga bisa melihat di dalam konteks dalam perjanjian lama pada waktu itu, ketika mereka datang menghampiri Tuhan di bait Allah, maka ada pemisah di mana tidak sembarangan umat Tuhan pada waktu itu datang membawa korban kepada Allah. Ya, harus melalui imam-imam sebagai pengantar. Tapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, Alkitab menjelaskan kepada kita, tirai yang ada di bait Allah yang memisahkan antara umat, imam yang mempersembahkan korban untuk Tuhan demi pendamaian, tirai itu menjadi terbelah. Artinya sekarang ada waktu, ada jalan untuk kita datang kepada Tuhan. Maka Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, atau yang belajar firman Tuhan sore hari ini, tangan Tuhan begitu terbuka bagi kita. Jadi ada satu kesempatan yang begitu baik bagi kita untuk bisa menghampiri Dia. Ya, terbuka jalan bagi kita untuk datang kepada Dia. Maka janganlah kita sia-siakan ketika Allah dengan penuh kemurahan itu mau membuka diri untuk menerima kita, memanggil kita untuk datang kepada Dia, memanggil kita untuk bisa melaksanakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu adalah satu kesempatan yang indah yang tidak perlu kita sia-siakan. Yang keempat atau bagian D, Bapak, Ibu, dan saudara, membuat kita dan pelayanan-pelayanan kita berkenan kepadanya. Jadi kalau kita bisa melaksanakan segala pelayanan kita hari ini, kegiatan kita hari ini, aktivitas-aktivitas kita, maka minggu lalu juga saya sampaikan, Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita melakukan itu bukan untuk manusia, tapi melakukan itu untuk Tuhan sebagai rasa syukur kita. Jadi pelayanan-pelayanan kita menjadi apa? Sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita, ketika kita melakukan sesuatu, bekerja sesuatu, apa yang kita lakukan? Yang kita pikirkan, apakah sesuatu yang kita kerjakan itu menyenangkan hati Tuhan kah? Atau hanya menyenangkan diri kita? Tentu sebagai orang yang telah menikmati anugerah keselamatan, sasaran hidup kita bukan untuk menyenangkan diri kita, tetapi apa? Melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Dan bukan hanya dalam aspek kekinian, Bapak, Ibu, dan saudara, di mana kita hidup berkenan kepada Tuhan, pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Pada akhirnya pun ketika kita tinggalkan dunia ini, maka kita diantar kepada kemuliaan kekal. Apa itu? Surga. Di mana Allah ada, Tuhan kita Yesus Kristus ada, Allah Roh Kudus ada, kita pun hadir dan ada di situ. Ya, kebahagiaan abadi yang kita bisa alami, kita terima ketika kita sudah ada bersama dengan Tuhan di surga kelak. Namun Bapak, Ibu, dan saudara, di bagian ini dulu kita coba menjadi bahan perenungan bagi kita. Ya. Pertanyaan untuk kita renungkan sebagai orang percaya. Jika Kristus tidak bebas daripada penderitaan, mengapa kita sebagai orang Kristen berharap bebas dari penderitaan? Tentu mungkin kita berkata, ya, saya kan ingin menikmati hidup ini dengan penuh sukacita. Saya ingin menikmati kebahagiaan di tengah-tengah dunia ini, bebas dari persoalan, bebas dari masalah. Bukankah itu permintaan kita di dalam doa supaya kita bebas, ya,
dari berbagai macam tantangan hidup yang kita hadapi. Persoalannya, kalau hal itu tidak membuat kita bebas dari persoalan itu, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita protes kepada Tuhan, menyangkali Tuhan, mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan orang lain atau siapa saja? Tentu tidak seperti itu, Bapak Ibu. Kita teladan Kristus sekali lagi, bahwa Kristus tidak bebas dari penderitaan, maka ia senantiasa menjalankan apa yang dikehendaki oleh Bapa kepadanya. Kalau Kristus menderita untuk menebus dosa-dosa, mengapa kita tidak puas menerima penderitaan sementara penderitaan kita hanya untuk ujian dan pembelajaran dan bukan untuk penebusan? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalaupun kita bisa menderita pada saat ini, itu adalah sebuah ujian iman kita. Apakah kita benar-benar bisa setia kepada Tuhan atau tidak? Jika Yesus pernah menderita dan kemudian masuk ke dalam kemuliaan, bukankah kita harus bersabar di dalam kesulitan? Karena kesulitan itu hanya sebentar dan kita akan mengikutinya ke dalam kemuliaan. Ingat sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara, bahwa apa yang kita alami di tengah-tengah dunia ini adalah sifatnya sementara. Karena apa? Hidup kita di dunia ini juga sementara. Tidak selamanya kita ada di dunia ini. Kita akan pernah dan akan mengakhiri hidup di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan berbagai macam hal yang membuat kita menderita. Pada akhirnya kita pun akan tinggalkan itu. Dan di dalam keabadian, karena iman percaya kita kepada Dia, kepada Yesus, maka penderitaan itu sudah kita tidak akan alami lagi. Ya. Justru apa? Kemuliaan sukacita surgawi senantiasa kita dapatkan. Dan bukan sementara, tapi bersifat kekal adanya. Tanpa batas waktu. Untuk selama-lamanya. Jika ia telah mati supaya ia membawa kita kepada Allah, bukankah kita harus menerima kesulitan? Karena kesulitan-kesulitan itu sangat bermanfaat untuk mendorong kita kembali kepada Allah dan menjalankan kewajiban kita kepadanya. Pertanyaan ini Bapak Ibu dan Saudara, saya sampaikan kepada kita. Supaya apa? Melihat bahwa kalaupun kita hari ini diizinkan untuk mengalami yang namanya penderitaan, diizinkan untuk mengalami kesulitan dalam hidup ini. Ini sangat bermanfaat, sangat baik bagi kita kalau kita berpikir secara positif. Menyadari bahwa kita memang terbatas. Menyadari bahwa memang kita manusia yang penuh kelemahan. Tapi kita bisa datang menghampiri Allah yang memberikan kita kekuatan, pertolongan, penyertaan, dan kepastian-kepastian dalam hidup kita. Jadi ada sisi positif ketika kita mengalami yang namanya penderitaan dalam hidup ini. Maka Bapak Ibu dan Saudara, ketika Petrus mencoba memberikan contoh itu kepada kita pada hari ini, lalu ia juga teringat dengan sebuah atau salah satu tokoh yang ada di dalam perjanjian lama, yaitu apa? Nuh. Saya baca kepada kita di dalam ayat yang ke-20, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Tentu ayat ini nggak asing bagi kita sebagai umat Tuhan. Ketika kita membaca di dalam kitab Kejadian, peristiwa air bah, di mana diceritakan kepada kita hanya 8 orang dalam satu keluarga yang diselamatkan, sedangkan yang lainnya binasa.
Dan yang menarik kalau kita melihat di sini apa yang coba diungkapkan oleh Petrus, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang pertama adalah sifat pemberitaan itu. Dimana kalau kita melihat tentang fokus apa yang disampaikan oleh Petrus tentang Yesus, maka dalam bagian ini Bapak, Ibu, dan Saudara, dia coba menghubungkan kehadiran Kristus itu, keterlibatan Kristus di dalam kehidupan manusia, bukan hanya terjadi pada waktu ia telah berinkarnasi menjadi manusia, tetapi apa? Kristus telah melibatkan dirinya dalam setiap persoalan hidup manusia sejak dunia diciptakan, bahkan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Jadi kita melihat di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah, yaitu Yesus yang adalah Allah, bukan hanya bertindak pada hari ini, tapi jauh-jauh sebelumnya ia telah bertindak. Ia telah melibatkan dirinya di dalam persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat manusia. Lebih-lebih tentang dosa. Itulah sebabnya kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, itu bicara nubuatan tentang Yesus yang akan mati untuk menebus dosa umat manusia. Poin yang penting yang harus saya tekankan kepada kita di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa ia atau Yesus telah melibatkan dirinya dari setiap persoalan dalam hidup manusia sejak dahulu. Sekalipun secara fisik ia tidak kelihatan, ia bukan pergi secara fisik. Beda pada perjanjian baru ketika murid-muridnya melihat dia. Mereka bisa melihat dia secara fisik, tapi ia melibatkan diri dalam bentuk roh, dalam kehidupan umat manusia. Hari ini kita sebagai orang percaya pada zaman sekarang ini pun, kita percaya bahwa Yesus juga bekerja bagi kita. Bukan lagi secara fisik, karena kita juga tidak melihat Yesus secara fisik hari ini. Tetapi secara roh, ia terus melibatkan diri dalam setiap tantangan persoalan yang dihadapi umat manusia. Pada zaman Nuh, ia bukan pergi secara fisik, melainkan oleh rohnya yang tinggal di dalam diri orang-orang pada zaman Nuh. Tapi persoalan yang kita lihat di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana orang-orang yang hidup pada zaman itu, di mana Kristus melalui rohnya memberitakan Injil melalui Nuh kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang melawan Tuhan, orang-orang yang notabene hidup bertentangan dengan apa yang Tuhan lakukan. Tapi mereka tetap diberitakan tentang anugerah yang adalah keselamatan yang berasal dari Tuhan. Kristus melalui roh memberitakan Injil melalui Nuh kepada orang-orang fasik yang belakangan sudah menjadi roh yang tinggal di dalam dunia orang mati ketika Petrus menulis itu. Ya, jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang dimaksudkan di sini ketika Petrus menuliskan ini di ayat yang ke-19, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ya, memang ini ayat ini perlu penafsiran yang lebih mendalam Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya, ada banyak persoalan ketika coba memahami ayat ini. Tentu dalam waktu yang seperti ini kita tidak cukup waktu Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, tapi nanti akan ada satu tema khusus yang akan kita bahas di dalam bagian ini. Tapi yang saya lebih tekankan di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, keterlibatan Tuhan di dalam menolong setiap umat manusia. Ketika manusia berbuat jahat sekalipun, Allah tidak biarkan. Termasuk ketika pada waktu itu orang-orang pada zaman Nuh
mereka hidup di dalam dosa. Tapi apa reaksi mereka, Bapak Ibu dan Saudara? Mereka tidak taat. Ya, kalau kita perhatikan di dalam ini tadi, memang Roh itu pergi memberitakan Injil. Ya, ini tadi saya katakan ada banyak penafsiran-penafsiran yang harus difahami di sini yang lebih dalam lagi. Ya. Ayat 20, kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ya. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya. Ya. Jadi di sini ada tema khusus Bapak Ibu dan Saudara, ya, tentang keberadaan daripada orang-orang mati pada waktu itu. Ya. Karena mereka yang telah mati ini dan raga mereka atau tubuh mereka sudah punah atau sudah ada di dalam kubur. Rasul Petrus dengan tepat menyebutkan mereka sebagai roh-roh yang sekarang berada di dalam penjara. Ya, ayat 19 tadi. Kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Ya. Ini harus dipahami dalam konteks perjanjian lama Bapak Ibu dan Saudara, atau konteks di dalam yang dipahami oleh Petrus. Karena pada zaman itu orang-orang yang sudah mati dalam masa-masa seperti itu, mereka dianggap sedang terkurung di dalam satu tempat yang oleh Petrus katakan ini adalah penjara. Di mana Bapak Ibu dan Saudara, di dalam penafsiran teologis juga ada ya berbagai pandangan-pandangan yang melihat itu namanya apakah Seol, Hades dan lain sebagainya. Tapi ini tema khusus yang perlu kita pelajari nanti, dan saya akan coba menolong kita juga untuk bisa menggali ayat itu. Seperti apakah orang-orang atau roh-roh orang-orang yang mati dalam perjanjian lama itu, apakah mereka masih ada di dalam alam kubur atau seperti apa. Tapi yang difahami pada zaman itu yaitu dunia orang mati. Kemudian kalau dihubungkan di dalam konteks perjanjian baru Bapak Ibu Saudara, sebenarnya apa? Ini bicara tentang neraka. Kenapa kita bisa hubungkan itu dengan neraka? Karena kenyataannya orang-orang pada zaman yang disampaikan oleh Nuh ini, ketika berita anugerah keselamatan ditawarkan kepada mereka, mereka tidak melakukannya atau tidak taat. Itulah sebabnya apa? Ketika air bah itu datang, mereka semua binasa, mati, kecuali 8 orang dalam keluarga Nuh. Itulah sebabnya kalau kita bisa melihat ini, bahwa orang-orang yang dimasukkan di sini sebenarnya adalah orang-orang yang hidup di dalam neraka. Persoalan tadi saya katakan, apakah Kristus datang untuk memberitakan Injil di situ sehingga mereka bisa bertobat? Tentu tidak. Ya, tidak demikian yang terjadi. Tapi sebenarnya itu bicara tentang pewartaan tentang siapakah Yesus itu. Adalah Allah Mesias yang telah dinubuat. Sekali lagi ini tema khusus yang harus kita perdalam di dalam waktu yang lain Bapak Ibu dan Saudara. Tapi kita perhatikan di sini dosa-dosa pada zaman Nuh itu apa? Yaitu ketidaktaatan, yaitu pemberontakan mereka. Ketika seseorang memberontak terhadap Allah Bapak Ibu dan Saudara, maka itu berarti bukan hal yang mudah. Allah menghukum setiap pemberontakan manusia. Sudah memberontak, diwartakan kabar sukacita. Ternyata apa yang terjadi? Tidak ada pertobatan. Ya. Mereka tidak percaya. Waduh, ketika Nuh mewartakan tentang datangnya air bah, Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk mendirikan yang namanya bahtera di atas gunung untuk menyelamatkan umat manusia. Bukan mereka bertanya-tanya kenapa itu harus dilakukan. Bagaimana mereka nanti ketika peristiwa air bah itu terjadi. Ketika Nuh memberitakan pesan-pesan Allah itu bahwa dia akan menghukum. Bahkan orang yang terdekatnya, mantunya pun ya, keluarga-keluarga yang lain pun diberitakan hal yang demikian. Bukan mereka bersyukur untuk berita itu. Malahan mereka mengejek. Wah, apa sih Nuh ini? Orang yang tidak waraskah? Bagaimana ia membangun sebuah bahtera di atas gunung?
Mana mungkin air itu sampai ke atas gunung itu menutupi gunung. Sama seperti sekarang ini Bapak Ibu dan Saudara. Banyak orang mengejek bagaimana Yesus yang dikatakan Allah itu mati di atas kayu salib. Allah orang Kristen itu kok bisa mati? Katanya menebus, tapi ia sendiri bisa tersalibkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi dalam bagian ini banyak orang meragukan hal demikian. Tetapi Allah mengizinkan hal tersebut sebenarnya agar manusia sadar dan mau datang kembali kepada Tuhan. Hal-hal yang di luar alam pemikiran manusia, Allah bekerja untuk memberikan kesempatan kepada manusia untuk bisa bertobat. Buktinya Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita perhatikan di dalam riwayat Nuh ini, Allah sudah menanti dengan sabar. Ya. Kalau dihitung-hitung Bapak Ibu dan Saudara, selama 120 tahun lamanya. Ini bicara tentang masa-masa mempersiapkan Batra. Melalui Batra itu juga disampaikan pesan Allah, peringatan Allah, apa yang akan terjadi dan apa yang menimpa umat manusia pada zaman Nuh. Tapi ternyata mereka tidak menunjukkan sikap pertobatan. Dan kalau hal itu terjadi Bapak Ibu dan Saudara, maka tidak ada kesempatan bagi manusia lagi. Setiap dosa Allah hukum. Setiap pelanggaran manusia Allah hukum. Ketika Tuhan memberikan kesempatan itu, mari kita gunakan itu dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu dan Saudara. Jadi di dalam bagian akhir daripada apa yang kita pelajari pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Yang pertama, Allah memperhatikan secara cermat segala sarana dan keuntungan yang dimiliki oleh manusia di segala zaman bagi keselamatan manusia. Jadi yang pertama yang kita pahami di sini, Allah itu begitu rindu untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan Tuhan begitu peduli hal demikian. Jadi kalau ada orang berkata Allah itu tidak peduli, itu adalah sesuatu hal yang salah. Tuhan begitu peduli dalam setiap keadaan yang dihadapi oleh umat manusia. Termasuk zaman sekarang ini, kalaupun virus corona ini masih belum berakhir Bapak Ibu dan Saudara, bukan berarti bahwa Tuhan tidak peduli untuk hal demikian. Tuhan tetap peduli. Itulah sebabnya saya sering tekankan kepada kita miliki pengharapan. Ya. Miliki pengharapan, miliki iman di dalam Tuhan Yesus. Bahwa semua nanti akan berakhir. Tuhan akan bekerja. Persoalannya kapan kita nggak tahu. Saya juga tidak tahu kapan itu selesai. Tapi saya yakin bahwa semuanya akan berakhir. Dan itulah sebabnya pengharapan-pengharapan itu jangan pernah lepas dari hidup kita. Bahwa Tuhan bertindak, Tuhan memperhatikan. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa di dalam perhatian Tuhan itu, Kristus menawarkan pertolongannya kepada manusia. Dengan cara apa? Mungkin itu melalui rohnya. Melalui pemberitaan firman Tuhan. Ya, peringatan-peringatan yang diberikan kepada kita. Melalui apa yang sedang kita alami. Melalui pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Masalah-masalah yang menghantui kehidupan kita. Mungkin ada sesuatu hal yang perlu kita selesaikan di hadapan Tuhan. Mungkin itu karena dosa Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan menawarkan pertolongannya bagi kita. Dan di dalam pertolongan Tuhan itu Bapak Ibu dan Saudara, kita harus lihat Allah itu begitu sabar. Menunggu manusia berubah. Bisa saja kalau kita bisa berpikir hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kalau misalkan ya kita ibaratkan Tuhan itu seperti manusia
ketika ia melihat banyak manusia yang jatuh dalam dosa. Mungkin jengkel, marah, dan lain sebagainya. Bisa saja langsung ia memberikan hukuman. Tapi Tuhan itu masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita. Dan kalau kesempatan itu tidak bisa dimanfaatkan Bapak Ibu dan Saudara, ingat, hukuman Allah akan ada pada orang-orang yang tidak mau bertobat. Orang-orang yang tidak bertobat maka akan mengalami yang namanya penghukuman. Dan penghukuman itu apa Bapak Ibu dan Saudara? Kalau tadi diberikan contoh kepada kita, di mana ada roh-roh yang ada di dalam penjara, dicampakkan ke dalam penjara. Dalam istilah yang lain adalah neraka. Sudah diberikan kesempatan, tidak mau berubah, maka akan dibuang ke dalam neraka. Maka kalau hal itu sudah terjadi Bapak Ibu dan Saudara, maka sudah tidak akan ada lagi yang namanya penebusan bagi mereka. Ya. Mereka yang telah dibawartakan tapi tidak mau bertobat, dan ketika Tuhan mulai menghukum, maka mereka akan dibuang ke dalam neraka. Tidak ada lagi penebusan bagi mereka, dan itu adalah ending terakhir dari perjalanan hidup manusia. Dan penderitaan itu akan dialami sampai kepada kekekalan. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembelajaran firman Tuhan kepada kita pada kesempatan sore hari ini, memang di ayat-ayat ini tadi, mulai ayat 18 sampai dengan 22, banyak tema-tema yang akan kita angkat di dalam bagian ini. Jadi hari ini kita hanya fokus dengan bagaimana sikap kita di dalam hadapi yang namanya penderitaan. Teladanilah Kristus yang sabar, yang penuh dengan kemurahan, dan ia tahu bahwa segala sesuatu ada tujuan dalam hidup ini. Dan kalau Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita Bapak Ibu, maka janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan itu. Gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan sore hari ini. Kami boleh belajar firman-Mu. Memang ya Tuhan, di dalam mendalami bagian ini, ada waktu bagi kami untuk di lain kesempatan untuk lebih memperdalam lagi poin-poin yang ada di dalam bagian ini. Oleh karena itu, tolong kami ya Tuhan, sehingga kami semakin memahami dan semakin rindu belajar firman Tuhan. Dan secara khusus apa yang telah kami pelajari di kesempatan sore hari ini, yaitu bagaimana kami bersikap bertindak di saat-saat kami berhadapi banyak tantangan dalam hidup kami. Biarlah kami boleh meneladani Kristus yang menderita sepanjang hidupnya, tapi ia tetap sabar karena ada satu tujuan untuk keselamatan kami umat manusia. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan yang pada sore hari ini boleh mengikuti pembelajaran ini. Sekali lagi, di dalam nats yang kita baca pada sore hari ini adalah beberapa tema yang akan coba kita bahas nantinya. Ya. Bagian ini akan berkelanjutan di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Jadi kalau ada pertanyaan yang perlu disampaikan, silakan menghubungi kami Bapak Ibu melalui WA. Tuhan memberkati. Amin.